أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan ditambah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terhadap surah-surah pendek yang ada di juz 30. Kita ulang kembali bahwasanya setelah selesai kita memperbaiki bersama bacaan surah Al-Fatihah, selanjutnya kita menuju ke juz 30, tapi kita mundur dari belakang. Kenapa kita mundur dari belakang? Yang pertama, karena ayat-ayatnya lebih pendek. Karena nafsu itu, jiwa kita itu harus dilatih. Menyo ketanya tengah semangatnya menyonani tersembahyang duha baik langsung 8 rakaat. Becut-becut le 2 rakaat. Ka istiqamah 2 rakaat baru lehnyan tak tamah apa. Baru mangat sampai 8. Kenapa kan menyo langsung ketanya tatamang yang berat-berat panjang-panjang, kebiasaan cepat berhenti. Jadi dimulai dengan yang pendek-pendek dulu melatih kamu 4 mangat nanti baru akan istiqamah insya-Allah. Nah, selanjutnya kenapa kita mulai dengan ini? Karena setelah Al-Fatihah urung Acehnya yang paling lega baca dari Al-Ikhlas sampai An-Nas. Kenapa? Itu sering sekali kita baca di dalam Samadiyah dan tahlil kita. Oke, baik. Sebenarnya pada hari ini kita akan masuk ke surah Al-Falaq, tapi kita akan mulai dari surah An-Nas, baru selanjutnya kita masuk ke surah Al-Falaq. Ini sengaja saya tuliskan min syarri, ada bacaan ikhfa karena di surah An-Nas ada min syarri dan di surah Al-Falaq berulang kali akan diulang nanti min syarri. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perlu diperhatikan di penghujung surah An-Nas itu ada nun bertasydid, maka gunnahnya itu harus dijaga yang lama. Selanjutnya di ujung ada huruf sin, baik langsung putus membahu. An-nas, seperti itu. Qul a'udzu birabbin nas. Tak ulang saja, udah lu mandu. Qul a'udzu birabbin nas. Bernasunya bajung nas. Karena sebenarnya kalau tidak keluar itu he yang dah ucap nas, musuh musanta nas nyandro tu ada kementang he. Makanya huruf hijaiyah itu kalau diucapkan dengan makhraj dan sifat yang benar, pengucapannya mudah. Ayat selanjutnya, Malikin nas.
Ma di sini tidak dibaca panjang. Semua qiraah sepengetahuan saya tidak ada yang membaca ma panjang di surah An-Nas. Adapun di surah Al-Fatihah ada yang membaca Malikin Nas, tidak dipanjangkan. Ada yang memanjangkan. Qiraah kita memanjangkan di surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Ada yang tidak membaca panjang Maliki Yaumiddin, tapi nya hanya tak tre-tre dia hanya harus dengan ijazah, harus dengan pengetahuan kalau tamu gure. Nah, tapi di surah An-Nas ini tidak ada yang membaca panjang, semuanya membaca pendek. Malikin Nas. Takkan segala Malikin Nas. Okey. Termasuk Malikin Nas ini kita sebenarnya tahu tidak panjang. Dari baca, tak buka Al-Quran, kita buka Al-Quran dan kita tahu tidak panjang di situ Malikin Nas. Apa kesalahan kita? Menekan terlalu lama. Malikin Nas. Penekanan itu menjadikan dia panjang. Ada tanya bukan panjang, teguhan panjang, tapi waktu dibaca Malikin Nas. Kenapa penekanan dan dipengaruhi oleh irama. Ya. Termasuk katanya waktu ada sama dianya daerah kamu deh. Nah, irama khusus. Mbak Rundon alhamdulillah hana kan? Mbak kamu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanam adalah irama asai yang tajwid budoi. Nah, kadang itu ada irama-irama yang sudah kita warisi. Ada pitakalan Al-Quran tetap iramanya Anda baca. Hanam adalah irama tapi tajwid di depan. Dahulukan tajwid baru setelah itu irama. Baik. Malikin Nas Ilahin Nas. Seperti itu juga. Jangan kepanjangan. Kalau sudah ditekan terlalu lama maka akan terasa lebih panjang. Ilahin Nas. Tak ulang sekarang. Ilahin Nas. Selanjutnya min syarril waswasil khannas. Min syarr. Kata min syarr di sini nun mati berjumpa dengan shin. Bacaan hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa. Jadi hukum nun mati itu ada namanya idgham. Bahasa mudahnya orang tua kita dulu menyampaikan memasukkan, tak pertama. Jadi bunyi nun mati ini langsung masuk ke huruf sesudahnya. Faman ya'mal. Atau izhar man amana, jelas pengucapannya man amana. Sedangkan ikhfa ini di antara idgham dan izhar. Dia pertengahan, makanya ketika ulama mendefinisikan ulama qiraah membacanya dengan sifat antara izhar dan idgham. Jadi bagaimana cara membaca ikhfa? Cara membaca ikhfa, dan saya ingatkan ada pengecualian nanti di huruf qaf dan kaf, tidak kita sebutkan sekarang ketika sampai pada waktunya nanti. Cara pengucapan ikhfa itu ketika kita ucap huruf nun misya, ketika kita ucap huruf nun, mulut kita ini bersiap-siap dengan posisi makhraj, tempat keluar huruf shin. Misya artinya bersiap-siap. Jangan langsung ke huruf shin. Lidah kita, makhraj kita itu jangan langsung dempet makhrajnya. Misya, dia digantung sedikit sehingga ada celah keluar suara. Misya. Menan kabih nun baru tak tegan baksyin. Misya. Jangan dibaca minsya, itu izhar.
Kalau langsung dimatikan minsya itu sudah dibaca dengan bacaan izhar, lebih dekat kepada izhar. Jadi bagaimana? Min syarril waswasil khannas. Nah, nanti di Al-Falaq akan kita tes lebih banyak. Selanjutnya di sini ada huruf kha. Kha itu dibaca lebih tebal. Kha, khi, khu, kha. Syarril waswasil khannas. Al-kha, kha. Karena kita tanya orang Aceh, bak kha-nya baca pada tepat. Pernah saya di suatu tempat saya mengajar huruf yang tebal. Saya tulis di situ khussalatin qil. Lebut nasirat tengku gepingat lon tuan. Tengku puna silap na bunuh. Pakai ron tulis huruf ka nan. Huruf ka nya kan hana ada baca kha, dah baca aja ka. Hana silap lon tengku pakai karena memang itu yang disebutkan oleh para ulama. Huruf kha kan ka dah baca aja. Kan waswasil khannas, khannas, kha. Lidah kita itu mengarah, bahagian belakang mengarah ke atas. Huruf kha itu termasuk huruf yang dibaca tebal. Jadi min syarril waswasil khannas. Tates segala. Min syarril waswasil khannas. Ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini perlu diperhatikan yuwaswisu. Yuwas, yang pertama sin itu harus berjalan. Yuwas harus berjalan. Yuwas wisu. Cuman yang harus diperhatikan di sini, ketika kita membaca surah An-Nas ini, selain kesalahan sering ketika memanjangkan di maliki, juga ketika yuwaswi, itu jangan terlalu panjang. Seperti saya sampaikan tadi, kita hananit dapat panjang. Tidak ada niat untuk memanjangkan. Kita buka Al-Quran juga tidak akan memanjangkan. Tapi apa? Cara pengucapan kita yang menekan terlalu lama. Alladzi yuwaswisu fi yuwaswi. Ada satu teori harus diingat. Huruf-huruf hijaiyah itu apabila dia berharokah, huruf hijaiyah apabila berharokah, bahasa getanya mubarih, itu apapun hurufnya 29 huruf hijaiyah, durasi pengucapannya sama apabila berbaris. Tapi ketika dia sukun, itu akan kembali ke sifatnya. Ada yang sifatnya syiddah, ada yang rakhawah. Di situ akan berbeda durasi. Contohnya di sini, ketika kita sukunkan yuwas, alladzi yuwas, kan durasi pengucapannya lama, jalan dia. Tapi kalau huruf nanti ada contohnya hamzah, ketika kita baca atamuru, hanjit nampu panjang, lagi baca yuwas, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini hurufnya sukun. Huruf apabila dia berbaris durasinya sama. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, sama durasinya. Tapi yang menjadikan dia beda ketika nanti dia disukunkan. Ketika sukunkan baru dilihat bagaimana sifat dia. Makanya di sini juga yu wa. Durasi membaca yu dengan wa sama. Tidak boleh yu wa. Tidak boleh. Karena di sini di depan yu tidak ada waw sukun. Alladzi yuwas wi su. Begitu juga dengan wi dan su. Wi su, yuwas wi su. Wi dan su. Durasinya itu harus sama. Tidak boleh dipanjangkan. Alladzi yuwas
yuwaswisu fi, atau dibalik, alladzi yuwaswisu fi. Tidak boleh. Kenapa? Karena teorinya adalah huruf hijaiyah apabila dia berbaris durasinya sama. Kecuali nanti disukunkan. Karena di depan wi tidak ada ya sukun. Di depan ya tidak ada ya sukun. Sin juga di depannya tidak ada waw sukun. Sehingga jangan. Atau sekali lagi diingatkan, jangan ditekan terlalu lama. Alladzi yuwaswi, jangan ditekan terlalu lama. Lanjut. Terbaca ayat 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Kita ulang dari phone sampai terakhir surah An-Nas, baru selanjutnya kita masuk ke surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Baik, selanjutnya kita masuk ke surah Al-Falaq. Dua surah ini disebut dengan muawwidzatain. Muawwidzatain. Di sini kita meminta ada dua pertolongan. Saya sering ketika diminta sama orang, Tengku je pimpin sama dia, menyona urung tuha halun tim. Kecuali sejak tapi muda tu. Lain. Kenapa seperti itu? Kadang katanya nagat bacaan bacut. Nah urung tuha katanya lemah bacaan bacut. Tapi tidak hanya dilihat dari situ. Getanyo yang muda-mudanya kadang babah mantang tajam, petimang kurung. Dapat je hukum yang galak ada tekeng kegop. Nah urung tuha, beliau kadang ilmiah hana manyang tad, bacaan kadang hana tak ged. Tapi petimang, kibang petimang kau yang kepajuh hatra ke dro ke, nyai kampung dia kejak lamblang dro ke, nah kepajuh hata yang halu, urung lagian ke yang je ke labang bomo. Jangan sampai gara-gara ada sedikit ilmu yang kita miliki, bacaan kita lebih baik, suara kita lebih baiknya hana tabuh yum le tunggu ilmu mana di kampung, hanjut lagi nyan. Ketang yang mudah-mudahnya kadang mentang gerangsang, mentang embong-embong dalam tubuh tu. Pandai nak imat doa. Lon tuan nantam lakai bersejuk le urang. Lakai bersejuk, tengku pujuk dan bersejuk motor. Pernah nampak tanya orang muda imat doa. Hang petih tu, bibik long bersejuk, lehnya mopak motornya. Alhamdulillah je orangnya, nyana urang lakai bersejuk motor, urang lakai bersejuk Honda, lu bergaju. Nah contoh saboh hebat high ace, lelum bersejuk. Alahnya hanya pakai li, payah pulang buat dia alir. Kaglah lon dua, tapi yang lon pegah ambek sampai gara-gara na bacaan katanya lebih agak bacut, su katanya lebih agak bacut, alahnya ke hanayum li tunggu-tunggu imum katanya di gampung. Mungkin secara zahir urungnya kadang hanaga pernah, tapi urungnya ke urung yang pertimang kat tengah-tengah malam ke bedah tahajud buat urung nyan ke kadang labang bumo gat gampung katanya karena doa-doa urung nyan. Nya perlu asyik. Tapi bukan berarti kita tidak perlu belajar. Umanya tengkunya gat tak kai. Anda perlu ada bacaan hana butui, anda perlu belajar. Hana asyik. Kita belajar tapi tidak menjadikan pandangan kita itu merendahkan orang lain. Okey, baik, kita lanjutkan. Qul a'udzu birabbil
birabbil falaq. Di sini kita mendapat pembahasan yang baru. Apa itu huruf qaf? Falaq, al-falaq, al-falaq, fa ini dibaca tipis. Huruf fa itu makhrajnya perut bibir kita bagian bawah. Perut bibir kita bagian bawah kena dengan gigi seri bagian atas. Fa. Dan huruf fa ini sekiranya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mengambil bibir kita bahagian atas, kita mesti bisa mengucapkan huruf fa. Ini contoh, ini kemah agak hana bacu deh je. Saya ambil ini bibir saya bagian atas. Fa. Saya pegang bibir saya, masih bisa mengucapkan huruf fa dengan benar. Fa. Fi. Fu. Ketika fu-nya kamari itulah ada baca. Ya? Fa. Kenapa saya sampaikan fa ini beberapa kali? Karena ada sebahagian kita yang berasal dari daerah tertentu, huruf fa ini tidak dibaca dengan fa tapi pa. Qul a'udzu bil falaq. Pa. Lebih dekat ke p dibacanya. Sedangkan ini fa. Al-fa la. Jadi mulut kita fa la. Falaq. 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 Dan di sini tidak ada man arid lis sukun. Qaf di sini langsung mati. Falaq. Karena kita nanti kadang duluan tadi baca surah An-Nas, di surah An-Nas itu kan panjang dia. Rabbin nas. Ketika kita baca Al-Falaq terbawa Qul a'udzu birabbil falaq. Salah. Ya, tapi bagaimana dibaca langsung falaq. Gimana? Falaq. Falaq. Okey. Sekarang huruf-huruf hijaiyah itu ada yang disebut dengan huruf qalqalah. Zaman urang cik kita begah baju di toko kutubu jadin. Ya, qaf, ta, ba, jim, dal. Okey. Apa definisi dari qalqalah? Orang Arab menyampaikan qalqalah itu apa? Taqalqalatil qidru. Taqalqalatil qidru. Itu makna daripada qalqalah. Kiban taqalqalatil qidrunya, al-qidrunya dangi. Katanya biasa di kampung pula belaiknya tengah mahaigah, kanya ka mahailom gah. Yang na mudah-mudah kaya kajit tegun i ngan kaya lom. Katanya di kampung biasa menyetat tegun i ngan kaya, ngan dang i, likut rumahnya hanam tak perumahan pi. Hai kaya mudah kaya dia. Ya. Hanam tak kalah nabi tapi menyetat tagun ngangah menan bacuk mencincin tak kalah onyo kaju dah pelanju. Kenapa kan gah kamhai? Ketika kita masak air, pada kita yang tagun i pajan tak depu inyan kaju. Ketika tutup dang tu naik turun. Itulah yang disampaikan oleh para ulama ketika ingin menjelaskan tentang qalqalah. Bagaimana terjadinya qalqalah? Qalqalah itu terjadi ketika makhraj itu bertemu lalu dijauhkan, disitulah keluar bunyi qalqalah. Jadi bunyi qalqalah itu lagi dang i munyo tetuk meno hanasu. Tapi menangkai bedah ketika dia berjarak. Seperti itulah diumpamakan oleh para ulama taqalqalatil qidru. Begitu juga dengan ketika kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah. Jadi bunyi qalqalah itu bukan dibuat-buat. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bukan itu dibuat. Itu tidak akan nampak karena huruf qaf ini ke belakang. Ini contoh saya bilang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Enggak keluar suara. Bagaimana supaya keluar suara qalqalah itu? Jauhkan. Begitu kita jauhkan keluar dengan sendirinya. Tabbat yada abi lahabin
wa tab. Tab. Pokoknya menyukaikan kal-kalah ni ingat ke dang i, tutup ceri. Tab. Wa tab. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Nanti di surah Al-Ikhlas kita akan menjelaskan lebih jelas. Seperti ini juga. Jadi beda pegat-pegat dari qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Yang kata pegat, bukan keluar sendiri. Falaq. 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 Ketika berjumpa di belakang, maka jauhkan dengan otomatis dia akan keluar. Baik. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Tetes baca juga. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Bagah falaq. Falaq. Karena kan mengetanya tentang di Aceh. Di Arab juga orang punya kebiasaan setiap berjumpa di ujung-ujung yang ada kalkalah dia memanjangkan dulu falaq. Falaq. Jadi kan cuma di Aceh. Di mana saja bahkan di Arab seperti itu juga falaq. Pakan ada pemenan takalan kedron. Dan ulama-ulama ketika menulis kitab-kitab tajwid dan dikarang oleh para ulama Arab, mereka menulis contoh-contohnya. Di antara kesalahan yaitu memanjangkan di situ. Nanti di Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Bagah. Tapi orang Arab nasi ibu panjang qul huwallahu ahad. Itu kan sudah panjang. Kita lanjutkan. Ini sudah dapat lagi. Min syarri ma khalaq. 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 Coba diperhatikan ayat apa? Kata terakhir di sini khalaq. Kha hurufnya tebal. Lam tipis, qaf tebal lagi. Ini perlu latihan. Khalaq. Khalaq. Ini bagaimana? Khalaq. Takkan sehingga huruf kha metang dulu. Kha. Khi. Khu. Khalaq. Khala. Kha pertama naik kha. Selanjutnya lidah kita turun la. Laq. Khalaq. Khala. Karena apa? Kalau kita tidak perhatikan diberikan konsentrasi di sini, perhatian yang khusus di sini, kha ini kan tebal. Begitu kita tebalkan, kha lamnya juga akan tebal. Kholo, kholo. Kholo. Tapi kha la. Kha la. Khalaq. Tadi mudah. Fa la tipis. Falaq. Di sini khalaq. Khalaq. Okey, kita tes bacaannya. Min syarri ma khalaq. Dari ayat pertama, qul a'udzu bi rabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Okey, baik. Selanjutnya wa min syarri ghasiqin. Ya, pertama dapat kata ghasiqin. Gha ini juga termasuk huruf yang dibaca tebal. Gha bacanya. Bukan gha. Wa min syarri ghasiqin. Ghasiqin enggak, gha. Naikkan lidah bahagian belakang. Gha. Takkan juga huruf ghin. Gha. Ghi. Ghu. Ghasiqin. Ghasiqin. Okey, ini kan roh dah kan ghasiqin. Nyo tetamu doa dia baga-baga ghasiqin, qin dah baca. Aneh katanya memang ilwa tabut je dah kan.
ngan pu nasi kameng lon si kameng ngan sikin. Roh ke dia dekat sikin. Cuma di nyo sikin ke kaf. Di sini qaf. Tapi yang ingin disampaikan ini baris bawah. Ngan pu nencang bawang, loncang bawang ngan sikin. Roh ke dia dekat sikin. Tipis. Tapi mana kata baca Quran ghasiqin. Pakai menan nak marah pula nak baca menan. Ya. Itu yang menyona orang luar berhabah bahasa Aceh Meklido nya meri sakit gulunyung tu. Tak bekem lah. Ya, Meklido. Nya bahasa Quran apa bah Meklido ke dia. Jadi ghasiqin. 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 Jadi baris bawahnya dikasih dengan sempurna. Jangan ghasiqin. Ghasiqin. Kita ulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Seperti nyoda dengar tolong Ada Layak suruh insya-Allah. Ya. Huruf ba juga seperti itu. Qalqalah. Jadi berat-berat. Ghasiqin idza waqab. Waqab. Mulut kita punya tutup hai debit. Waqab. Tidak keluar qalqalahnya. Tapi ketika kita ucap waqab. Waqab. Begitu kita tutup, kita jauhkan keluar dengan sendiri. Jadi qalqalah itu tidak perlu dibuat buat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dah kan sekarang? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tapi jangan dilamakan waqab. Juga jangan seperti itu. Selanjutnya wa min syarrin naffatha. Sini jumpa dengan huruf nun dan fa. Naffatha. Yang punya duduk jarah di ke beri pupa angin. Naffatha. Huruf fa ketika kita ucapkan tidak berhembus nafas, maka itu tidak benar. Naffatha. Kita tak perlu jarah dulu. Wa min syarril naffatsati fil 'uqad. Naffatha. Karena huruf fa termasuk huruf yang ketika kita ucap itu menghembuskan nafas. Naffa. Tapi jangan baca nafasa. Mana itu berarti huruf fa-nya tidak benar. Selanjutnya di sini berjumpa dengan huruf sa. Naffatha. Sa itu sama dengan huruf zal. Bagaimana peletakan mulut kita? Lidah diletakkan di ujung gigi di atas. Sa. Yang lo kemah katanya urut cara ya agak tergencur bahasa ya. Karena lo kan asli acara ya, jadi hanya untuk tapi lo bisa merasakan kalau huruf sa kita itu tebal. Jadi bagaimana caranya? Letakkan sa. Karena sebagian ketika kita baca sa-nya lagi urung baca ta. Tumma. Gimana baca bu? Padahal mau baca summa. Mudah pengucapannya. Lidah kita diletakkan di mana? Di ujung gigi dan lidahnya harus lewat sedikit. Sa. Naffatha. Bukan huruf sin. Kalau huruf sin itu lidahnya di belakang gigi. Sa. Yuwaswisu. Itu sin di belakang gigi. Tapi ini sa. Naffatha. Okey, dan terakhir fil uqad. Jumpa lagi dengan huruf dal. Uqad. Qalqalahnya itu jangan dibuat buat.
uqad, 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 bukan uqad. Kalau sudah ditambah itu seolah-olah ada huruf hamzah di depan, sehingga ketika kita baca uqad, tapi uqad, uqad, begitu kita rapatkan dan jauhkan keluar secara otomatis. Teteskan wa min syarril nafatsati fil 'uqad. Dan durasi nafatha, fa itu harus sama. Cuman yang agak lama sedikit di sini di nun. Wa min syarrin. Kenapa lama? Karena nun di sini bertasydid. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Seperti itu. Nah, ayat terakhir wa min syarri hasidin, hasidin, hasidin. Nah, menansyid hasidin. Baik baca lagi kan? Hasidin, hasidin. Bakso na blok kopi, guna lo blok kopi baksidin. Sidin roh nakun di luar ketika baca Quran. Baris bawahnya bagus. Seperti saya sampaikan dulu, siapa nama salah satu pimpinan partai kalau sekarang? Kalau dulu pimpinan Muhammadiyah, namanya Din Syamsuddin. Ya, sampai bisa kita ucapkan. Tapi kalau di sini hasidin, 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 hasidin. Jadi bacanya wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. Takkan tiga relu namanya wa min syarri hasidin idza hasad. Huruf sin ini, huruf sin, kalau mulut kita gerak mulut kita tidak benar, itu akan terbaca tebal. Hasad. Bagaimana Bu? Hasidin idza hasad, bukan hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sin. Hati-hati huruf sin, dan ketika kita membaca Al-Fatihah terutama itu ada huruf sin dan shad. Ketika berbeda antara sin dan shad, itu berimplikasi apa? Efeknya ada pertukaran huruf. Sedangkan di dalam Al-Fatihah tidak boleh ada huruf yang tertukar. Tidak boleh huruf yang jatuh. Seperti itu. Jadi kita ulang bacaannya, dan saya ingatkan di surah Al-Falaq ini, di surah An-Nas itu kan huruf ra-nya baris bawah, maka dibaca tipis. Untuk menipiskan huruf ra ini butuh waktu. Syarri, syarri, syarri. Ra tebal, ra, uru tebal. Iri, lidahnya diturunkan. Dan hati-hati ketika membaca min syarri. Itu jangan dibaca min syawri, min syawri, tapi bacanya min syarri. Bagaimana? Min syarri, min syarri. Seperti itu. Baik. Kita ulang bacaan surah Al-Falaq dari ayat pertama, dan selanjutnya kita sambung ke surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Sehingga itu surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, baik. Di sini kita membaca dengan bacaan lambat. Bacaan Al-Qur'an itu tidak selamanya harus dibaca lambat. Ada kondisi-kondisi tertentu kita bisa membaca dengan cepat. Tapi tetap yang menjadi pedoman supir getanyo adalah ilmu tajwid. Jangan irama. Karena kebiasaan getanyo jino, nyolong sampaikan bukan berarti saya iri karena saya tidak bagus suara. Ini tapi sebagai ilmu, amanah keilmuan harus saya sampaikan. Getanyo wate tenek pilih imum, tak undang seimum dan kiban. Nyo kan berarti lu undang long tu dang imum ino kan. Dan sulun hana laga. Sau pegah hana laga urung syek lon tuan sendiri. Urung syek lon tuan qari gepegah surah kenya hana laga. Lagi yang gepegah. Ada yang tidak sebagus suara ayah saya. Dan nafas saya juga, makanya ketika diajarkan saya qari enggak bisa. Tapi kan gara-garanya karena lun hanjit pegah. Maka ketika kita mengundang orang lain, melihat orang lain, yang menjadi tolak ukur kita pertama adalah bagus tidak bacaannya, bukan bagus tidak iramanya. Karena ulun tuan, banyak-banyak ulun tuan jemun, lun dengar gure-gure lun tuan jemun yang gedang daimum, temanya lun pakan galak lun jak masjid karena beliau yang daimum. Lagak ke bacaan, pakan. Karena beliau membaca dengan pedoman ilmu tajwid, irama belakangan. Karena tapi lawetnya semenjak urung getanya Aceh, kamu dah kerja umrah. Ada kemudahan kita umrah. Aceh membandingkan zaman segelom konflik dan watali konflik. Kan lebih le urung jak umrah jeno diberi kemudahan. Sehingga apa? Yang terngiang-ngiang di kepala orang kita itu adalah irama di Masjidil Haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau surah apa irama Syekh Mahir. Jadi menyanyikan iramanya hitung hana gaut. Sehingga saya memperhatikan beberapa guru-guru saya ketika saya pulang kampung, nyesoi imam benar. Zamankan loh lagian. Kenapa sekarang dia udah pakai irama-irama di Masjidil Haram? Bukan kita anti dengan Masjidil Haram. Baik. Tapi gara-gara dia petimang irama barunya yang kana gada. Ya, gara-gara dia bak petimang irama modern. Jino tengku menyuhana tak baca iramanya halago tu. Hai tu. Hai tu. Harus mengikuti tren.
Nanti ada imam bak masjid yang terkenal dengan iramanya, kamandu mengikut-ikut iramanya. Ya. Ada penekanan-penekanan karena seperti ini. Kenapa saya selalu mengingatkan kalau kita membaca Al-Qur'an itu dengan qiraah Asim. Qiraah Asim. Riwayatnya Hafsun dan tariknya Asy-Syatibiyah. Ada ulama-ulama kita di Mekah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, beliau membaca Al-Quran dengan qiraah kita. Betul, riwayat dengan kita, tapi di tariknya di jalur satu lagi berbeda. Kadang beliau membaca dengan irama dengan jalur beliau, getanya bak terpupah-pupah sehingga kita sudah keluar jalur. Ketika terpupah irama, kita sudah keluar jalur. Padahal kalau kita satu jalur yang benar, insya Allah bacaan kita itu akan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bacaan kita belok kiri, belok kanan, itu baru terus, itu belum tentu sampai pun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi kita ketika kita belajar Al-Quran. Makanya saya mewasiatkan kepada orang-orang tua yang di sini, ketika menghafalkan Al-Quran kepada anak-anaknya, anak-anak di bawah umur 7 tahun, 1 sampai 7 tahun, itu tidak perlu dipaksakan adanya apa? Anemiknya bujik tulis, bujik, tidak perlu. Saya dulu pernah menemani di Aceh orang Mesir, pemecah rekor, sekarang sudah dipecahkan oleh orang lain. Satu keluarga mereka bisa menghafal Quran di umur 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, satu keluarga kan zero. Dan kan cuma hafal-hafal, katanya tak pegah dah hafal 30 juz, tak ada imut tabuh nalam al-hafiz ba ujung. Walaupun hendak tabuh karo ibuh lego. Tapi waktu itu bacaan, waktu itu hafalan, hana hafalan. Anak-anak ini umur 3 tahunnya je buka dompet. Je buka dompet. Seperti itu. Ketika menemani beliau di sini, saya melihat anak-anak ini diceritakan sama orang tuanya. Apa disampaikan? Anak-anak ini dia di bawah umur 7 tahun hanya diperdengarkan bacaan yang benar, bukan irama yang dia suka. Karena ada sebahagian sekarang termasuk film-film kartun itu dia gambarnya kartun, tapi suara yang keluar adalah Al-Quran. Coba diperhatikan bapak orang tanya yang YouTube, hai pu kajuk HP kan ke, ya kan? Katanya orang tua kadang-kadang cucur tu, pakai juk HP ni, pandai nak roh ayah lupa dek but. Tapi nak kartun, nya kartun kelelai matai, tapi dia bisa mendengar. Tapi masalahnya yang dipasang di situ adalah bacaan Al-Quran yang tidak tepat. Anak saya hari ini saya hafalkan Al-Fatihah dengan surah An-Nas, enggak mau dia. Dia duluan mendengar apa? Amma yatasaalun. Awai dengar apa film kartun. Sehingga ayo mengaji, yang pertama dia ucapkan apa? Amma yatasaalun. Jadi siapa yang saya rekomendasikan? Bukan saya, artinya guru-guru kita. Saya dulu waktu kecil, ayah saya selalu mengingatkan, nak, ketika misalkan sore-sore dibawa sama orang tua saya, orang tua kan bagah ke pedek buat pulai kampung, ba masjid. Getanya ngeli orang cilok, hanya nak lagak tu ibutnya lagak kalau. Tapi ada kena baik lagi yang kebut. Lagi so teman Walid, lagi Syekh Husari. Syekh Al-Husari. Menyenang buka YouTube dan tulis Mahmud Khalil Husari. Mahmud Khalil Husari. Nanti kapan-kapan saya akan cerita biografi beliau. Saya waktu kecil teringat selalu namanya Husari. Dan saya tidak kenal siapa itu Syekh Husari. Saya baru tahu siapa itu Syekh Husari ketika sampai di Mesir. Salah satu guru saya itu beliau bacaannya seperti Syekh Husari. Dan guru saya yang terakhir dalam belajar Al-Quran ini, setiap saya mau store bacaan saya kepada beliau, beliau selalu mengingatkan, nak, di HP-mu ada Al-Quran enggak? Ada. Siapa kamu pasang? Syekh Fulan. Jangan. Pasang Syekh Al-Husari. Mahmud Khalil Husari. Di situ saya baru tahu, oh ini rupanya yang dimaksudkan oleh ayah saya waktu kecil. Syekh Mahmud Khalil Husari.
Kenapa kita merekomendasikan beliau? Karena beliau itu ketika membaca Al-Quran yang pertama yang diperhatikan adalah tajwid. Hurufnya betul-betul terjaga. Sedangkan irama itu keluar sendiri dari karakter suara. Bukan ini berarti kita anti dengan irama. Tidak anti dengan irama, silahkan. Tapi yang pertama yang harus diikuti siapa? Ilmu tajwid. Hurufnya benar, pengucapan sifat-sifatnya juga benar. Nama beliau Syekh Mahmud Khalil Husari, atau ulama-ulama qiraah yang lama-lama dulu, karena mereka belum terkontaminasi dengan banyak irama-irama improvisasi seperti itu. Jadi kalau anak-anak muda bukan berarti anak ged bacaan anak-anak mudanya. Anak-anak muda ini harus diapresiasi. Mungkin karena anak-anak muda ini yang bagus-bagus suara, Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang-orang yang tadinya tidak suka dengan Al-Qur'an, suka Al-Qur'an dengan wasilah anak-anak muda ini yang bagus suara. Getanyo yang kakak tuhal gelun tuanyo on tak baca iplung go alah background yang tadi. Aim dah dengar pi lagu-lagu sad. Ya. Gara-gara kita kadang baca Quran kurang mengenakkan, orang tidak suka. Maka anak-anak muda ini dikasih kesempatan, tapi jangan lupa untuk diajarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.